Shalom, semua jemaat yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, apa kabar semuanya? Dimanapun kita berada, Tuhan pasti memimpin dan memberkati kehidupan kita. Puji Tuhan, sekali lagi kita dapat bersama di dalam ibadah online kita. Dan kita percaya dimanapun kita beribadah ketika ini, hadirat Tuhan kita dapat rasakan bersama-sama dalam ibadah kita. Saudara, mari kita juga bersyukur atas kebaikan dan cinta kasih Tuhan yang selama ini Dia sudah sediakan bagi setiap anak-anaknya. Dia selalu memberi berkat yang tidak berkesudahan dan selalu baru setiap hari. Itulah yang membuatkan kita selalu mengagungkan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena Dia selalu baik dalam kehidupan kita, selalu memberikan pimpinan yang terindah, dan biarlah melalui cinta kasih Tuhan membolehkan kita menghadapi situasi dan keadaan dunia masa kini. Biarlah nama Tuhan kita Yesus Kristus dipermuliakan, diagungkan, dan ditinggikan di atas suku bangsa untuk selama-lamanya. Haleluya. Saudara, kita sudah berada di penghujung bulan Agustus, dan kesempatan pada hari ini saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan bagi negara kita Malaysia, negara yang kita kasihi ini. Yang kita akan sama-sama sambut pada 31 hari bulan 8 tahun 2020. Dan mari kita sama-sama mendoakan agar negara kita Malaysia terus diberkati oleh Tuhan, terus disertai oleh Tuhan, sehingga kestabilan ekonomi, politik, dan sosial terus wujud dalam negara kita. Saudara, kita juga sudah melalui ibadah online sekian lama, dan harapan kita agar pada bulan September nanti kita sudah mulai merancang untuk membuka semula ibadah di gereja seperti biasa. Oleh itu, mari kita doakan bersama-sama agar pembukaan semula ibadah di gereja seperti biasa, Tuhan menyertai seturut dengan rencananya. Doakan perkara ini, segala persiapan yang sudah disediakan oleh pihak ahli majlis gereja agar berjalan dengan baik sepanjang kita beribadah secara biasa nanti. Dan puji Tuhan, terima kasih atas semua sokongan dan doa jemaat sehingga kita dapat mampu untuk membuka kembali ibadah di dalam gereja kita. Terima kasih juga kita ucapkan puji Tuhan atas kesungguhan anak-anak Tuhan yang sudah menyiapkan program ibadah online kita setiap minggu, sehingga memampukan kita untuk mengikuti ibadah secara online. Dan jemaat, sebelum kita memulakan ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan dan cinta kasih Tuhan yang selama ini sudah menyertai kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa untuk semua yang sudah kami terima di dalam kehidupan kami secara pribadi, keluarga, maupun saudara dan kawan-kawan kami. Terima kasih Bapa, sertai ibadah online kami pada hari ini, dan kiranya nama Tuhan terus dipermuliakan dan hadirat Tuhan dapat kami rasakan melalui ibadah kami. Kami rendahkan kehidupan kami dan hati kami di hadapan Tuhan. Segala sesuatu yang menghalangi kami untuk menghadap hadirat-Mu, semuanya dicucikan dan dikuduskan
di dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa di surga, segala pelanggaran dan dosa kami minta pengampunan dan belas kasihan daripada Tuhan, karena hanya Tuhan yang dapat mengasihi kami, dapat menyelamatkan kami dari segala pelanggaran dan dosa kami. Terpujilah namamu dan termulialah nama Tuhan Yesus Kristus, dan diagungkanlah namamu Tuhan di atas segala suku bangsa. Haleluya, kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarang bernafas memuji Sang Raja, atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarang bernafas memuji Sang Raja, atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik,
Shalom saudara-saudari, saat ini mari kita bersama-sama mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan syurga, Engkau maha kasih dan maha murah, berkat-Mu melimpah-limpah atas kami. Engkau tidak pernah jemu-jemu menjawab doa dan kerinduan kami, dan tidak pernah terlambat sedetik pun menolong kami. Engkau yang maha tahu apa yang terbaik bagi kami. Namun ya Allah, kami sering berbuat jahat terhadap Engkau dan mendukakan hati-Mu. Kami selalu melanggar hukum-hukum yang Kau tetapkan untuk kebaikan kami sendiri. Kami juga kerap kali mengabaikan petunjuk dan bimbingan Roh Kudus. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan, Allah sumber segala berkat dan sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala pelanggaran kami dan baharuilah kembali hidup kami dalam anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kata Kau pun menunggu. Tak kusangka temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Na 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 na. Dekat padamu,
itu rinduku. Setiap kata kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Na 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 na. Na 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 na. Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa yang ada dalam kerajaan syurga, pencipta langit dan bumi, kami sangat bersyukur pada Tuhan karena Engkaulah yang membuatkan kami bernafas, yang membuatkan kami terus menikmati hari-hari yang ada. Dan juga Engkaulah yang sudah mengumpulkan kami di dalam kebaktian atas talian ini untuk beribadah, bahkan saat ini mendengar firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus untuk dapat memahami, mengerti akan kebenaran firman-Mu.
Hamba-Mu yang Engkau pakai, biarlah Tuhan yang menolong dan mengawal segala-galanya, agar apapun yang keluar daripada mulut hamba-Mu itu adalah dari keinginan lawatan-Mu untuk kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, tema khotbah saya hari ini yaitu penyertaan Allah atas hidup umat-umatnya. Tema ini bercakap tentang kebersamaan dengan Tuhan, bercakap tentang pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Dalam dunia ini cenderung tidak ada yang meyakinkan dalam hidup kita selain situasi yang berubah. Di tengah situasi yang berubah, tapi kita mengucap syukur kita mempunyai Tuhan yang tidak pernah berubah. Saya mengajak saudara-saudari melihat Kejadian 39 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-23. Tapi saya tidak baca semua ayat ini, nanti beberapa ayat saja akan dibaca. Tetapi cerita tentang Yusuf ini kita akan mendengar beberapa, saya akan jelaskan sebentar nanti. Yusuf kejadiannya selalu berubah-ubah. Yusuf yang kejadiannya selalu terjadi semacam perubahan situasi, perubahan keadaan di mana dari rumah lalu kemudian tidak disukai oleh saudara-saudaranya dalam Kejadian 37, lalu kemudian dibuang di sumur, ingin dibunuh, lalu kemudian saudara-saudaranya menjualnya ke Mesir. Lalu kemudian bersama dengan seorang kepala pengawal Raja Firaun di Mesir, di mana dia ke rumah Potifar. Kemudian Kejadian 39, bahagian terakhir, ketika dia sedang bagus-bagus kerja, lalu kemudian dia difitnah, digosipkan, dihancurkan, lalu kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Selalu berubah kejadian hidupnya, berubah dari satu keadaan ke satu keadaan yang lain. Hidup selalu seperti itu, tidak pernah namanya yang hidup selalu konsisten, berjalan lancar, terus-menerus atau berjalan dengan sempurna seperti yang kita inginkan. Tapi selalu saja ada perubahan, selalu ada masalah, selalu ada tekanan dalam kehidupan kita. Tapi kiranya di hari-hari seterusnya ini kita tidak terlalu tertekan soal perubahan demi perubahan, tapi kita ingat kepada Tuhan kita yang sanggup untuk campur tangan, yang bersama, yang memelihara kita, yang menyertai kita. Tuhan kita yang menciptakan langit dan bumi adalah bukan Tuhan yang membiarkan ciptaannya berjalan sendiri, tapi Tuhan yang mahu ambil bahagian, Tuhan yang mahu mengontrol, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan kita dan membawa kebaikan bagi kita, bagi orang-orang yang berserah kepadanya. Penyertaan Tuhan atas umatnya, ayat yang kedua dan 3 mengatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Dan kita lihat juga di dalam ayat yang ke-21 dan juga ayat yang ke-23. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Bercakap pasal penyertaan Tuhan, Tuhan menyertai, Tuhan berserta, Tuhan bersama kita. Dan tema ini adalah tema yang besar, yang begitu dahsyat, dan tema ini dikembangkan oleh
Alkitab dalam Perjanjian Baru, di mana Allah yang tidak kelihatan itu lalu menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus berkata, "Aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman." Itu dalam Matius 28 ayat yang ke-20b. Allah yang tidak kelihatan berserta dengan kita. Dalam Kejadian 39 ini kita melihat makna daripada penyertaan Allah ke atas hidup umat-umatnya. Poin pertama adalah penyertaan Allah membuat berhasil. Penyertaan Allah membuat berhasil. Ayat yang kedua dan tiga tadi jelas dikatakan Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil. Istilah berhasil juga artinya selalu berjaya, selalu dapat apa yang dilakukannya dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah Tuhan. Ini si Yusuf, orang Mesir itu. Potifar adalah pengawal raja. Para penafsir Alkitab berkata bahwa pengawal raja pada zaman itu adalah pengawal Firaun, berarti orang kepercayaan. Dia kepala keamanan yang begitu hebat di Mesir dan Yusuf tinggal di sana. Lalu Alkitab berkata tuannya atau bosnya, orang di mana Yusuf bekerja itu, menyadari bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Oleh itu saudara, kiranya umat-umat Tuhan yang bekerja dimanapun juga, agar majikan, rakan saudara dapat melihat ada sesuatu yang berbeza tentang diri kita, saudara, dan seperti Yusuf di mana bosnya, majikannya melihat Tuhan menyertai Yusuf, dan Alkitab berkata Yusuf dibuat berhasil. Kita perhatikan baik-baik ayat ini, tidak dikatakan ia membuat berhasil. Ini bukan berarti Yusuf tidak bekerja. Ayat itu mengatakan bahwa Yusuf bekerja. Yang membuat berhasil bukan skillnya semata-mata, bukan keterampilannya semata-mata, bukan kemampuannya semata-mata, bukan keberuntungannya, bukan kesempatannya. Yang membuatnya berhasil, Alkitab berkata Tuhan yang membuatnya berhasil. Saudara-saudari sekalian, ketika kita berkata Tuhan membuat berhasil, bukan berarti kita tidak bekerja. Bukan berarti kita duduk diam-diam, bermalas-malasan. Bukan itu maksudnya. Tapi yang dimaksudkan adalah bahwa semuanya ketika seseorang berhasil, berjaya, diberi posisi, kedudukan, jabatan, itu bukan dari dirinya sendiri, tapi dari Tuhan yang memberi kesempatan itu, sehingga mau berkata bahwa dengan rendah hati tidak ada satu orang pun yang dapat sombong dan congkak hanya karena Tuhan menyertai ia berhasil. Itu yang terjadi pada cerita Daud juga, 2 Samuel 5 ayat yang ke-10. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Daud berhasil jadi raja bukan karena keahlian, kemampuannya, tetapi karena Tuhan yang membuatnya berhasil. Saudara, kita lihat dalam bahagian ini bahwa semuanya dari Allah, dan biarlah hari-hari seterusnya ini ketika kita melihat apa yang kita punya, kita dengan rendah hati dan berkata, semua ini dari Tuhan. Suami saya, istri saya, anak saya, pekerjaan saya, pelayanan saya, semua itu punya Tuhan, dan kita dipercayakan dan membuat kita dengan lebih bergantung pada Tuhan, lebih mempercayakan diri kepada Tuhan, lebih lagi percaya kepada Tuhan yang menyertai kita. Poin kedua adalah penyertaan Tuhan memberikan kita hikmat dalam mengatasi godaan. Ada cobaan, ada godaan. Kejadian 39 berkata, Yusuf digoda karena dia handsome, elok parasnya. Dan dalam Alkitab ada pemuda lain dikatakan elok parasnya, seperti Daud.
elok parasnya, dan Absalom juga dikatakan elok parasnya. Dan Kejadian 39 ayat yang ke-6b, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya, membuatkan wanita, yaitu istri dari Potifar, berahi, ingin berhubungan seks, dan Yusuf mengalahkannya. Saudara, perhatikan apa rahasia Yusuf dapat berhasil, dapat menang dalam godaan seksual ini. Apa rahasianya? Rahasianya adalah dia tahu, dia peka kalau Potifar, kepala penjara, juga tahu bahwa Tuhan menyertai dirinya. Itu berarti Yusuf menyadari hubungannya dengan Tuhan. Dia selalu ingat tentang Allah Abraham, Allah bapak nenek moyangnya, Allah Ishak, Allah Yakub. Dia ingat ayahnya Yakub yang menyembah Tuhan. Dia ingat ayahnya yang menceritakan tentang Tuhan. Dia ingat tentang asal-usulnya. Dia ingat hal-hal seperti itu. Dan Yusuf ingat tentang Tuhannya. Dia tahu Tuhan menyertainya. Tuhan bersama dia. Kejadian 39 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8 mengatakan, selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Yusuf menolak godaan wanita itu karena Yusuf selalu ingat tentang Allah. Setiap keputusan, setiap apa yang dia mahu ambil, dia ingat Tuhannya, dan apalagi ini berhubungan dengan dosa. Yusuf mengerti ini akan kebenaran ini bahwa seks luar nikah adalah dosa, dan Alkitab berkata Yusuf diberi hikmat karena kebersamaannya bersama dengan Tuhan. Yusuf takut sama Tuhan. Pengenalannya akan Tuhan membuat dia berhikmat. Ini hikmat dia. Yusuf tahu bahwa seks itu indah hanya pada hubungan suami istri. Yusuf sadar penyelewengan seks, seks bebas, seks luar nikah itu dosa di hadapan Tuhan, suatu kejahatan. Saudara sekalian, ketika kita melihat tentang kebesaran jahatnya dosa, lalu melihat besarnya kasih Tuhan, membuat kita akan berkata, saya tidak mahu main dalam dosa. Dan istilah dosa dalam teks Kejadian 39 ini berarti berbuat sesuatu yang di luar rencana Tuhan. Seperti yang dalam pengertian di dalam perjanjian baru, pakai istilah harmatia, yaitu tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Dan seks itu hanya hubungan suami istri. Kalau dilakukan seks di luar nikah itu berarti kejahatan. Itu berarti di luar rencana Allah dalam hidup. Untuk para anak-anak muda, khusus yang belum berkawin, yang duda, yang janda juga, buatlah komitmen pada diri kita sendiri dan di hadapan Allah. Saya akan berhubungan seks hanya sesudah saya berkawin, seperti Yusuf. Saya takut akan Tuhan karena Tuhan menyertai saya. Tuhan beserta kita. Apa yang kita lakukan tersembunyi, Tuhan melihat. Apa yang dilakukan diam-diam, tidak diketahui oleh siapa, tetapi Tuhan melihat. Yusuf mengerti itu. Dia berkata tidak pada dosa, pada godaan dosa. Saudara, kebersamaan dengan Tuhan membuat kita bijaksana. Kalau kita mahu berhasil dalam hal ini, kuatlah melawan. Alkitab berkata, tunduklah, lawanlah iblis. Lalu dengan dunia, janganlah serupa dengan dunia. Kolose bab yang ketiga ayat yang kelima mengatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Bagaimana melawan godaan yang satu ini, yaitu contohnya janganlah kita coba melihat
pornografi, baca buku-buku hal-hal yang lucu, pikiran-pikiran yang tidak bagus, matikan. Alkitab berkata ketika istri Potifar menghancurkan hidupnya dan menguasai nafsunya, lalu Yusuf meninggalkan jubahnya, lalu dia lari. Yusuf dia lari. Hal yang bagus melawan godaan. Ketika saudara digoda oleh pornografi adalah kita lari daripada segala godaan itu. Misalnya dalam handphone kah, dalam laptop kah, kita lari dari kesendirian saudara, lari daripada semua godaan itu. Dan ingat kebersamaan saudara dengan Tuhan. Kita ingat Tuhan ada di sana. Saudara, selain itu umat-umat Allah juga sering digoda apabila kerjaya sedang membangun dan juga maju dari segi kerjaya, di mana kesombongan, tinggi diri, tinggi hati, digoda krisis ketika impian tidak jadi kenyataan, ketika dalam penantian, ketika dalam suasana yang sedemikian, ketika semuanya gagal, maka itu kita umat-umat Tuhan kena berhati-hati agar tidak tergoda. Sadar akan penyertaan Allah dalam hidup kita. Dan biarlah di hari-hari yang akan kita hadapi ke depan ini, penyertaan Allah lewat firman-Nya memberikan kita hikmat untuk melawan segala godaan yang ada. Poin ketiga yang terakhir, penyertaan Allah memberikan ketenangan di dalam menghadapi masalah. Saudara-saudari, ketika Yusuf dalam penjara, ketika dia dihujat, dikhianati, ketika dia digosipkan dan harus masuk ke dalam penjara, tapi dia tahu Tuhan menyertai dia. Ketika dia di tengah masalah, ketika di dalam penjara, Yusuf dia tetap tenang. Ada jalan keluar, masalah tidak menghancurkan Yusuf. Penjara tidak membuat dia patah semangat. Hidup yang penuh dengan tantangan tidak membuat Yusuf susah hati. Di tengah penjara, Yusuf tahu Tuhan menyertai. Respon Yusuf adalah situasi dan keadaan tidak pernah dapat menguasai hidupnya. Yusuf mengerti prinsip itu bahwa dia tidak dapat mengontrol situasi dan keadaan, tapi dia juga tahu bahwa situasi dan keadaan tidak dapat mengontrol dia, maka itu dia tetap tenang. Karena Yusuf tahu bahwa Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi, beserta dengan dia. Allah yang beserta, yang mengasihi, yang campur tangan beserta dengan dia. Dia tetap tenang dalam hidupnya. Situasi boleh berubah, keadaan boleh berubah, tapi dia tenang. Biarlah di hari-hari ke depan ini kita umat-umat kekasih Allah, segala gangguan-gangguan, masalah-masalah tidak dapat menghancurkan kita karena Tuhan menyertai kita. Ada satu ilustrasi dari cerita Charles. Dia menceritakan, ini dari cerita ilustrasi. Dia menceritakan pemain piano yang terkenal, yang hebat, luar biasa. Dan dalam satu konsernya yang luar biasa hebat itu, ada satu kejadian yang terjadi. Ada satu orang ibu, dia membawa anak lelakinya yang masih kecil. Dan ibu itu berharap satu hari nanti anaknya ini dapat menjadi seperti pemain piano yang hebat itu. Lalu setibanya dalam satu masa itu, mereka datang ke konser pemain piano yang hebat itu. Jadi sebelum bermula konser itu, setibanya di tempat itu, namanya ibu-ibu, dia berjumpa dengan teman-teman, dengan kawan-kawannya, dia cerita-cerita lalu lupa sama anaknya. Tiba-tiba di konser piano yang hebat, piano yang luar biasa itu, ada satu anak kecil yang main di atas pentas itu, ting-tong, ting-tong. Dia main piano, orang-orang teriak dan juga tengah-ngangah mencari mana ibunya, mana bapaknya.
Lalu ibunya tunduk saja, dia malu, dia tidak mau mengaku. Lalu pemain piano ini yaitu si Charles, dia cepat-cepat pakai jaketnya, lalu cepat-cepat dia naik. Karena dia lihat ada satu anak lelaki yang main di situ. Lalu kemudian dia duduk di samping anak itu dan berkata, "Nak, main terus, main terus." Karena disuruh main, apalagi anak itu, dia terus mainkan saja. Jadi bunyi yang terlampau tidak sedap, tapi saudara, di sampingnya ada pemain piano yang hebat, yang mahu bermain piano bersamanya. Pemain piano yang hebat itu ada di sampingnya. Musik yang tadinya tidak bagus didengar, yang membuat orang teriak-teriak, tetapi bersama-sama pemain piano yang hebat ini diiringi dengan bagus, lalu semua orang diam. Dan tahukah saudara, Tuhan Allah mahu bermusik dalam hidup kita. Itulah sebabnya dia datang, Yesus Kristus datang untuk kita, mengasihi bersama dengan kita. Di tengah musik kehidupan kita tidak bagus, ada tekanan, ada masalah, ada kegagalan, penuh air mata dan kesedihan. Di tengah situasi ini, Tuhan campur tangan, Tuhan berserta dan sanggup. Karena dialah Allah yang sanggup pencipta, yang menciptakan langit dan isinya. Dia sanggup bekerja untuk melakukan segala sesuatu yang bagus untuk kita. Terima kasih untuk perhatian saudara-saudari. Mari kita berdoa, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini di mana penyertaan-Mu kepada kami sungguh nyata, dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami terus menerus. Engkau bersama kami, pemeliharaan-Mu Tuhan terbukti. Ampuni kami jika kami tidak menyadari akan penyertaan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami melakukan sesuka hati hal-hal yang tidak Engkau inginkan. Tolong kami agar kami selalu menyadari bahwa Tuhan beserta di dalam hidup kami dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah kami semua terus diberkati dan dikuatkan dan juga mempraktikkan firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kau pegang hidup dalam tangan-Mu, darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku, nama-Mu berkuasa. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalam-Mu. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu, darah-Mu,
salibmu tebus hidupku. Namamu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencanamu, rangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencanamu, rangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman Saat ini mari kita berdoa doa Bapa kami, menerima doa berkat dan juga menaikkan amin amin 3 kali. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudari sekalian, terimalah anugerah daripada Allah Bapa, berkat daripada Allah Bapa kita di syurga.
anugerah Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Saat teduh kebaktian selesai. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu